Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijat Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan sifat bako. Kemarin kita sudah sampai halaman 20 nomor 2 kemarin itu ya. Halaman 20 nomor 2 di bawah. Bako artinya Allah kekal, Allah abadi. Wajib kita meyakini bahwa Allah itu abadi kekal. Kemudian kita juga wajib meyakini selain Allah nggak ada yang kekal. Itu dalilnya kemarin surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dari pelajaran sifat bako ini yang harus diambil pelajarannya bagi kita, betapa apapun selain Allah tidak ada yang abadi. Kita makhluk dan semua yang melekat pada diri kita semua tidak ada yang abadi. Harta, tahta, ilmu, tampang, semua, anak, suami, istri, bahagia, sengsara, sehat, sakit, nggak ada yang kekal. Hari ini boleh sehat kita nggak kekal. Besok bisa jadi kita sakit. Yang lagi sakit juga nggak usah putus asa, karena sakit kita juga tidak abadi. Besok juga ada berhentinya, sembuh. Yang lagi bahagia, kebahagiaan juga tidak abadi. Bisa jadi besok diganti dengan kesedihan. Yang lagi sedih, banyak masalah juga, kita harus yakin bahwa masalah kita juga tidak abadi. Besok juga selesai masalah kita. Yang lagi jadi pejabat, jabatan gak lama. Yang jadi rakyat juga, besok bisa jadi kita yang malah menjadi pejabat. Yang pintar, kalau Allah mau bodohkan, gak makin lama kita dibikin bodoh mudah untuk Allah. Yang bodoh mau dibikin pintar juga sama. Yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina. Gak ada yang abadi. Semuanya sementara, karena yang abadi hanya Allah. Yang punya sifat bako hanya Allah. Itu salah satu pelajaran yang harus kita jadikan pegangan dari pembelajaran sifat bako ini. Nah, kemarin ada 8 perkara yang Allah abadikan. Kemarin dia begitu ya. Sebetulnya memang gak ada yang abadi selain Allah, tapi Allah sendiri yang mengabadikannya, yang membuatnya kekal. Ada 8 kemarin ya. Kita azan ya. Kita lanjutkan. Ada 8 perkara yang diabadikan oleh Allah. Asalnya mah nggak abadi, karena tadi tidak ada yang abadi kecuali Allah. Cuman ini mah oleh Allah sendiri diabadikan. Dan kita wajib mengimani ini ya. Wajib mengimani, mengetahui bahwa 8 ini nggak bakal hancur, kekal abadi. 1 Al-Qalam. Apa kemarin kolam itu? Kalau kata kita pulpen ya, buat nulis, tapi jangan disamain kayak pulpen kita ya. Ini kolamnya Allah ya. Allah makan beda sama makhluknya ya. Jadi kolam tuh buat nulis lah gitu. Jadi kolam mah nggak pernah berhenti nulis gitu ya. Dan nggak ada yang megang kayak pulpen. Pulpen mah kita pegang, kita yang nulis kan gitu ya. Kalau kolam mah sendiri aja nulis gitu deh. Nggak berhenti nulis terus gitu kolamnya. Di antara yang ditulisnya amal kita nih. Sampai karang nggak berhenti nulis aja kolam, nggak berhenti nulisin amal kita. Salah satunya. Kedua, Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu apa? Papan bor ya kalau kata gitu ya. Lauhun itu papan, mahfuz yang dijaga oleh Allah.
Dia kalau kata kita papan bor dah gitu ya. Lauh mahfuz papan bornya. Jadi kolam spidolnya gitu, kapurnya kali gitu, pulpennya, nulisnya di lauh mahfuz gitu ya. Lauh mahfuz. Ada berapa yang ditulis di lauh mahfuz? Kemarin itu berapa? 3. Yang ditulis di lauh mahfuz itu ada tiga perkara ya. Ada 3 hal yang Allah tulis di lauh mahfuz. Pertama, Al-Quran. Al-Quran yang kita baca ini sekarang ya. Karena Al-Quran itu kalamullah disebutnya, kalamullah. Nah itu ditulis di lauh mahfuz Quran itu. Sebelum Allah turunkan ke Kangjeng Nabi Muhammad, ditulis dulu di lauh mahfuz Al-Quran. Yang kedua yang ditulis itu adalah takdir. Takdir ya. Semua yang akan terjadi itu semua udah ditulis rapih di lauh mahfuz. Allah mau bikin manusia berapa miliar, mau bikin kita, anak kita berapa, umur kita, jodohnya, semua itu udah ditulis rapi. Bahkan kita mati di mana, lagi ngapain, tulisannya udah ada semua. Catatan takdir-takdir yang akan menimpa kepada kita itu udah ada semua tulisannya di lauh mahfuz. Bahkan kita ke surga, kita ke neraka, tulisannya udah ada. Udah ada. Tapi walaupun sudah ditulis, sudah ditetapkan, pada hakikatnya mah yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Ya walaupun udah rapi, sebenarnya secara tulisan mah kan rapi ya. Kemarin kan sudah dijelasin, hidup kita mah kan cuma ngikutin alur cerita Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Skenario yang sudah dituliskan oleh Allah di lauh mahfuz. Kayak aktor, aktris main film ya, nggak mikir nggak apa kan, yang itu ngapain seorang artis makin mikir-mikir, ngapain mikir kan, semua peran-perannya, semua bahasanya mau harus gimana kan udah semua rapih ya, udah disiapin sama sang sutradara ya. Jadi artis mah udah tinggal mainin aja, peranin aja kan begitu. Maka kita juga sama ya, kan hidup kita teh cuman menjalani skenario Tuhan. Terus mau ngapain segala mikir-mikir, kan semuanya udah disiapin sama Allah. Tinggal meranin doang gitu ya. Kita disuruhnya gitu doang kan ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua takdir telah ditentukan oleh Allah, baik dan buruk. Semua itu Allah tentukan untuk kita sebagai bahan ujian. Kenapa kita diuji? Supaya Allah tahu siapa yang paling baik amal di antara kita. Jadi semuanya makan sebetulnya udah ditentuin. Kita mah tinggal ngejalanin doang. Gak usah mikirin, gak usah protes, gak udah. Artis ya kalau susah diatur mah dipecat sama sutradara kan itu ya. Suruh peran ini kagak mau milih, pengen ono, nggak dipakai artis model gitu ya, dipecat. Tapi kalau artis disuruh peran apa juga mau dan profesional, jadi orang kaya perannya bagus, jadi orang miskin perannya bagus, jadi kiai, pokoknya dibikin apa gitu artis bagus aja meraninnya teh, profesional banget dah, itu artis bakal dipakai terus sama sutradara. Kita aja sama, jajah-jajah lah kita, protes, nggak nerima atas setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Kan Allah ultimatumnya keras banget kan ya. Malam yardo biqodoi walam yasbir ala balai fal yahruj minad dunya wal yajtahid robban siwai. Siapa yang gak ridho terhadap balaku, terhadap takdirku, siapa yang gak sabar terhadap balaku, maka silahkan keluar dari muka bumiku, silahkan kamu cari Tuhan selain aku. Bayangin, diusir kita sama Allah ya, kalau nggak mau nerima takdir dan tidak mau sabar terhadap bala yang Allah berikan kepada kita. Sama Allah kayak sutradara, nggak mau tuh kalau artis susah diatur, suruh meranin ini milih, nggak mau, dipecat ya. Jadi pada dasarnya hidup teh nggak usah mikir, ngapain mikir, kan semua udah disiapin semua sama Allah kan, jalanin aja udah. Dan semuanya itu baik
wa ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabanna. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Emang ada apa kata Tuhan, aku membuat sesuatu itu yang sia-sia? Enggak ada. Atau kau kira aku membuat sesuatu itu hanya main-main? Enggak pernah, kata Allah. Tega amat sih, udah miskin, sakit mulu, anak bader lagi. Ini takdir gimana sih? Enggak gimana-gimana. Itu yang terbaik. Udah mau saya jelek, kata si artis deh ya, perannya jadi setan lagi, kan nggak enak banget gitu ya. Kata sutradara nggak gimana-gimana. Emang itu yang terbaik buat lu mas, sesuai tampang kan gitu. Kenapa harus protes kan gitu? Tapi ingat, udah beres mas syuting, mau yang gila, mau yang waras, mirip kiai, semua juga dapat honor sama aja. Kita mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang murid, mau yang guru, ntar mah kalau udah waktunya dapat gaji, gajian semua dari Allah. Besar kecilnya gaji tergantung profesionalisme kita memerankan setiap peran yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi pahalanya gedean bapak-bapak sama ibu-ibu yang katanya sebagai murid, katanya saya yang katanya sebagai guru malah jauh gaji saya. Kenapa? Saya mengajar kagak ikhlas, ada apa-apanya, misalnya kan begitu ya. Bapak-bapak sama ibu-ibu ngaji tak ikhlas banget, bisa jadi pahalanya malah gedean bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa harus sirik sama perannya, sama posisinya? Apa bedanya? Enak banget ya kalau jadi guru duduknya di depan, kuehnya 2 piring sendirian. Kalau tahlil berkatnya nasinya 2. Rokok orang-orang mah rokoknya pada di gelas, dia mah kadang dikasih sebungkus. Pulang dikasih amplop lagi kan gitu ya. Apa enaknya? Itu kan peran doang ya. Secara tanggung jawab gedean yang ngomong, tanggung jawab dia kan enggak. Bapak mama ibu tinggal ngedengerin doang. Hisabannya apa? Kagak ada. Nggak ada hisabannya di akhirat ngedengerin mah. Saya nih yang ngomong, kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat benci, murka sama orang yang pintar ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Ya Allah, setengah jam nih saya ngomong, dipertanggungjawabkan. Pintar banget si Ajin ngomong, suruh sabar sama jamaah. Giliran dia aja diuji sama gua, marah-marah kata Tuhan. Parah saya mah, karena saya yang nyampein. Nah bapak-bapak sama ibu-ibu tinggal tawa ngedengerin, gak ada hisaban. Apa hisabannya? Paling satu ya, hisaban kita mah ya, yang ngaji udah dapat ilmu kagak diamalin. Nah itu paling hisabannya. Itu doang. Kenapa udah dapat ilmu kagak diamalin? Gitu doang paling hisabannya. Kalau yang ngomong double. Jadi double hisabannya. Itu doang paling. Jadi pada dasarnya apa sih yang harus dipikirin dalam hidup kan gitu ya. Saya sering nyampein ya, masalah di dunia cuma 2. Satu masalah yang bakal selesai, kedua masalah yang tidak akan selesai. Kalau masalah itu bakal selesai, ngapain dipikirin? Apalagi masalah yang gak bakal selesai, capek-capek mikirin, kan gak bakal selesai ini. Yang selesai, yang tidak selesai pada dasarnya mah gak usah dipikirin. Artinya bukan hidup gak boleh mikir. Orang hidup kagak mikir mah gak waras ya, orang gila namanya ya. Wajar ada masalah kepikiran mah wajar, tapi biasa aja maksudnya gitu. Semampunya kita mikir aja, jangan sampai orang mikirin sesuatu sampai kagak bisa tidur, kan konyol. Gak bisa tidur saya, ini masalah kayaknya berat banget, konyol gitu ya. Ngapain sampai kagak bisa tidur? Gara-gara ada masalah sampai kagak enak makan orang. Gak nafsu makan saya, ini lagi ada masalah, kan konyol. Udah mah masalah ada, kagak makan, kena asam lambungnya, tipes aja jadinya. Jadi kan rugi 2 kali. Udah waktunya tidur mah tidur aja dulu. Kalau emang besok harus dipikirin, pikirin lagi besok. Kalau emang harus makan mah lapar, makan aja dulu. Beres makan udah kenyang, kalau emang harus dipikirin, pikirin lagi. Jadi ya gak usah gitu, gak usah berlebihan gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kan gak pernah membebankan suatu hamba di luar kemampuan hambanya, gak pernah Allah mah. Kalau emang udah gak kuat mah udah Allah kayak gak maksa. Udah emang bisanya segitu. Jadi seringan itu sebetulnya kalau kita paham tentang apa sih tugas
perintah sirot yang Allah berikan, takdir yang Allah tetapkan kepada kita sebetulnya. Ini karena kita kadang tidak paham, akhirnya banyak nuntut, terus mengharap dan terlalu memaksakan. Menasihatin anak kudu teh nurut aja sama nasihat kita, agak bisa. Emang kita Tuhan punya hidayah, gak bisa. Laki mancing mulu, dinasehatin aja, tetap aja mancing misalnya gitu ya. Bini kan dongkol kalau gitu ya. Orang mah gawe apa bang, mancing lagi, pulang mancing, minta kopi, minta makan misalkan itu ya. Udah diomongin tapi kagak rubah-rubah, dongkol kan itu ya. Maksa akhirnya kan. Kan kita nggak bisa ngasih hidayah sama orang. Ingetin aja. Perkara dia mau robah atau kagak urusan Tuhan. Hidayah dan taufik prerogatif Allah. Tetangga kagak mau ngaji, ajakin. Tapi kalau udah ngajakin jangan nuntut. Diajakin teh kudu mau sama ajakan kita, kagak bisa. Kita nggak punya hidayah. Akhirnya gara-gara kita nuntut, kita maksa, sekali dua kali diajakin kagak mau ngaji, besok udah males gua ngajakin dia. Apa diajakin ngaji dari dulu udah ada kali 10 tahun mah kagak ngikut. Berhenti akhirnya. Padahal amal kita mah ngajakin orang. Kan itu amal kitanya mah ya. Ngikut apa kagaknya urusan Tuhan. Sakit, amal kita mah kan berobatnya, minum obatnya, istirahatnya. Sembuh kagak sembuh bukan urusan kita. Ya jangan salah, mana ranah Tuhan, mana tugas kita gitu ya. Jangan dicampur adukin gitu. Yang kita aja udah maksimalin, totalitas. Bagian Tuhan serahin aja udah. Serahin kepada Allah. Emang udah bagian Allah itu, makanya nggak bisa kita ngacak-ngacak, maksa di ranah itu nggak bisa, ngedobrak di situ nggak bisa. Udah biarkan. Gitu ya. Jadi yang kedua yang dicatat di Lauhul Mahfuz itu adalah takdir. Hidup kita hanya menjalani takdir saja sudah. Ikutin udah alurnya. Tinggal tadi Allah ngasih kesempatan, peluang buat kita. Mau nggak beramal dari setiap takdir yang aku berikan? Apa amal kita? Kata Allah, takdir cuma 2 di rukun iman ya. Wabil qadari khairihi wasarihi minallahi ta'ala. Rukun iman ke-6 kita wajib percaya takdir baik dan takdir buruk itu dari Allah. Jadi takdir mah cuma 2. Karena takdirnya 2 maka sikap kita juga 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah cuma nyiptain 2 takdir. Kalau nggak mati hidup, udah segitu doang kan. Kalau yang dagang kalau nggak untung rugi kan, begitu dong udah. Rumah tangga kalau nggak harmonis berantem, segitu aja kan itu. Kalau nggak sakit sehat, udah hidup begitu. Kalau nggak malam siang, kalau nggak hujan panas kan segitu doang, udah nggak ada lagi. Anak kalau nggak nurut, badar melawan, segitu doang kan. Takdir mah cuma 2, wabil qadari khairi wasari. Karena cuma 2, maka peluang dari Allahnya 2 lagi. Terhadap takdir baik sikapi dengan syukur, terhadap takdir buruk sikapi dengan sabar. Udah segitu aja. Itu teh peluang, kesempatan, namanya amal buat kita. Mau enggak tuh kata Allah gitu. Gua kasih sakit nih, kata Allah mau enggak sabarnya? Kalau lu sabar pahalanya gede gitu. Gua kasih sehat nih, mau nggak syukurnya? Kalau lu syukur pahalanya gede, nikmatnya ditambah gitu doang. Jadi hidup kita mah nggak lepas sabar syukur. Makanya doanya juga kan, Robbi aujini an askuro nikmatakallati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan syukur kepadaku atas setiap nikmat yang kau berikan. Jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur. Yang kedua, Robbana afri alaina sobro. Ya Allah, curahkan kesabaran kepada diriku. Udah, begitu dong hidupnya ya. Syukur sabar, udah segitu aja. Orang yang bisa melaksanakan 2 hal tadi, ayyukum ahsanu amala, itu yang kata Allah amalnya paling bagus gitu. Ketiga, yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu adalah amal. Yang ketiga ya, amal. Amal kita dicatat yang baik oleh malaikat Raqib, yang buruk oleh malaikat Atid. Terus disetorin ke Allah. Ada yang harian setiap subuh sama asar harian. Ada yang seminggu sekali Selasa, ada yang bilang hari Kamis itu seminggu sekali. Ada yang tahunan setiap malam nisfu Sya'ban.
disetorin, ditulis di Lauh Mahfuz. Nanti ketika kita udah meninggal dunia, di akhirat catatan amal itu dikasihin ke kita kan ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jangankan yang gede, kata Allah, amal sekecil biji sawi saja semuanya tertulis rapi dan akan diperlihatkan. Selain diperlihatkan, dipertanggungjawabkan. Selain dipertanggungjawabkan, dibalas. Jadi fungsinya ditulis ya begitu maksudnya. Ditulis nanti buat diperiksa, kemudian diperlihatkan, kemudian dibalas oleh Allah. Nanti kita ada yang terima buku amal di tangan kanan di akhirat ya. Nanti ada yang terima di tangan kiri. Nanti ada yang terima di punggung. Ada 3 orang terima buku amal di akhirat ya. Kalau nerimanya di tangan kanan udah jelas selamat. Orang yang bakal selamat. Kalau di tangan kiri, nah itu 50-50. Kalau di tangan kiri mah ya selamat mas selamat, tapi ada proses yang harus dijalani lah gitu ya. Kalau di tangan kiri mah ya kayaknya dosa sama amal kayaknya seimbang kali gitu itu mah ya, seimbang. Jadi dosanya dibersihin dulu di neraka, nah nanti amalnya yang ngangkat dia ke surga, kayaknya begitu. Tapi kalau buku amalnya di punggung, itu mah udah jelas orang yang celaka itu mah ya, orang-orang kafir, buku amalnya di belakang gitu ya. 3 ya yang dicatat di Lauh Mahfuz. Al-Quran, takdir, sama amal. 3 yang Allah abadikan, aras. Aras itu apa kemarin? Singgasana. Singgasana, istana presiden, keraton. Tapi jangan dibayangin Allah itu, bukan ya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jangan diartikan Allah ada di aras. Enggak, karena Allah tidak butuh tempat. Ya mu'binasihi ya. Itu makhluk Allah aja. Bukti kekuasaan Allah min ayatillah, Allah punya aras. Bukan berarti aras itu tempat diam Tuhan, enggak ya. Karena Allah mah tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat lemah atau ya enggak ya. Jadi yang diartikan ini mah cuman supaya kita paham aja. Jadi aras itu singgasana Tuhan. Tapi jangan disamain kayak presiden, istana buat ngantor, bukan gitu ya. Bukan buat tempat diam. Keempat, ruh manusia. Ini pun sama, nggak bakalan mati, nggak bakalan hancur. Ini bakal abadi. Ruh manusia. Nah kemarin teh kalau ingat mah ya, kita teh ngebahas di sini kemarin tuh ya. Ruh manusia. Dan kemarin itu yang sudah disampaikan salah satu unsur komponen manusia itu berapa kemarin? 5 ya. Kemarin itu semuanya 5 ya. Di antaranya kan ruh ya. Semuanya 5. Yang pertama apa? Poho. Yang kedua lupa. Yang ketiga lali. Yang keempat gak ingat ya. 1 jasad. Komponen manusia itu ya. Kemarin itu 1 jasad. Yang kedua nafsu. Yang ketiga akal. Yang keempat hati. Yang kelima ruh. Nah ini komponen manusia. Kita manusia itu terdiri dari 5 komponen, 5 unsur tadi. Harus tahu ini ya. Karena apalagi kita ngaji tauhid. Tauhid itu adalah ilmu yang untuk menghantarkan kita mengenal Tuhan. Sedangkan dalam keterangan dikatakan man arofa nafsah arofa robbah. Orang yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Berarti kalau dia nggak tahu siapa dirinya, atau nggak bakal kenal siapa Tuhannya. Maka penting kita harus tahu siapa kita, gitu ya. Nah itu salah satunya ya, pengenalan diri kita itu, bahwa manusia itu terdiri dari 5 komponen, 5 unsur tadi. Jasad, hawa nafsu, akal, hati, ruh. Wah itu ya, ruh. Sampai mana kemarin coba dah? Jasad udah. Itu kan 5-5-nya kemarin punya kebutuhan ya. Jasad kebutuhannya cukup. Cukup itu nggak kurang, nggak lebih. Seperti jasad butuh makan, berarti makannya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kan itu kemarin ya. Jasad misalnya butuh tidur, berarti tidurnya harus cukup, jangan kurang, jangan lebih. Kemarin begitu ya. Kalau jasad kita pengen baik, pengen sehat, maka penuhi kebutuhan jasad, jasmani.
Nafsu kemarin apa kebutuhannya? Terkendali. Kalau nafsu ya, nafsu itu terkendali. Nafsu itu baik apa buruk? Nafsu, sebetulnya nafsu itu baik apa buruk? Bagus apa jelek? Sebetulnya nafsu ya. Bapak-bapak sama ibu-ibu mending dikasih nafsu apa kagak sama Allah? Bingung juga nih. Bapak-bapak sama ibu-ibu nih nyampe ngaji ke sini kan karena ada nafsu. Karena mau dikasih nafsu. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu nggak dikasih nafsu nggak bakal mau ngaji. Nggak ada keinginan. Orang kalau kagak dikasih nafsu kagak ada keinginan. Orang-orang udah kesono udah kemari dia diem aja gitu. Ada sate, ada durian, ada apa enak-enak dia mah diem aja. Emang kagak nggak ada kemauannya, dia mah nggak pengen gitu ya. Tetangga mau udah beli motor lagi, udah beli mobil lagi, dia mah santai aja gitu. Repot ya orang kalau gak punya nafsu ya. Lelaki ngeliat cewek secakep apa juga, adem aja gitu ya. Kagak resep, kagak pengen kan gitu ya. Kata ibu-ibu mendingan begitu Pak Ustadz katanya. Laki saya mah jangan resep sama cewek gitu ya. Sebenarnya mah kan normal ya, lelaki resep sama cewek cakep kan itu ya. Normal dan wajar kan sebenarnya gitu ya. Yang kagak wajar mah kalau udah resep minta nomor WA-nya. Nah itu yang kagak wajar mah itu ya. Kurang ajar itu mah ya. Itu cakep nggak cewek? Cakep. Resep nggak? Resep kan itu ya. Sebatas begitu mah normal. Tapi yang kagak normal mah kalau dikejar-kejar ya. Terus minta nomor WA malam-malam bininya tidur dia WA-an aja. Itu yang kagak normal mah ya. Tetangga beli mobil baru kita pengen, normal wajar. Nggak apa-apa itu, normal banget. Yang kagak normal mah bini ngamuk ke lakinya. No, kayak tetangga no, motornya udah ganti lagi, ganti nama motor kita. Lah kan tetangga kerjanya beda sama lakinya. Penghasilan tetangga mah berapa, lakinya berapa ya. Tapi pengen disamain aja, itu yang kagak normal nih kayak gitu. Sekedar pengen mah ngelihat orang beli mobil baru pengen, wajar, normal. Namanya juga manusia punya hawa nafsu. Yang kagak wajar mah kalau hawa nafsunya itu yang diikutin. Nah, maka kebutuhan nafsu itu kemarin harus terkendali. Ya, kemarin ya, kebutuhan nafsu itu harus terkendali. Karena kalau nafsu tidak dikendalikan, banyak orang yang celaka gara-gara hidupnya ngikutin hawa nafsu. Kayak kemarin saya contohin ya, makan duren enak. Kalau cuma sepongge 2 pongge enak. Tapi kalau habis 10 kepala muntah gitu ya. Jadi enak makan durian kebanyakan mah ya. Yang bikin makan durian enak kan ada nafsu, pengen dimakan enak. Tapi kalau nafsunya nggak dikendalikan, ayo aja diikutin. Abang-abang makan sama jengkol, sama ikan asin, sama pete, sama sambal, nambah lagi. Lah nggak enak, kebanyakan mah ya. Enak mah yang sepiring juga nggak mentung, itu nikmat makan begitu. Artinya apa? Nafsu itu adalah anugerah Tuhan. Tapi nafsu punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Kendalikan. Kalau nafsu tidak dikendalikan jadi bahaya, jadi malapetaka. Terus yang ketiga kemarin apa? Jasad, nafsu, akal. Yang ketiga itu akal. Apa kebutuhan akal? Luas. Kebutuhan akal mah luas, harus diluaskan. Kenapa? Karena akal ini adalah satu-satunya komponen yang Allah kasih tanpa batas. Ya, akal kita mah tanpa batas, nggak kayak memori HP berapa giga gitu ya. Tahu komputer, laptop berapa tera misalnya ya, hard disk, nggak ada. Akal kita buktinya apa? Memori kenangan kita waktu SD, hari ini kita masih ingat ya. Sekolah SD, jalannya, atau kejadian saya aja lah dulu rumah di Wetan, masih kebayang sampai hari ini. Rumah Abah madepnya kemana, di depan rumah Abah pohon apa, walaupun sekarang udah berubah ya, masih ingat saya. Itu kejadian 20 tahun, 30 tahun ya. Nggak usah dihapus, nggak usah kayak HP mah kebanyakan kan dihapus dulu, baru kita ngisi lagi kan gitu ya. Akal kita mah nggak usah. Orang dikasihnya tanpa batas. Ayo aja terus masukin, nggak bakalan error, nggak bakalan hang, enggak. Paling yang ngebedain kecepatan. Kalau WiFi mah Mbps-nya.
Ada yang 500 Mbps, ada yang gitu doang, paling gitu ya. Otak kita sama Habibie jangan pengen disamain ya. Habibie mah ngapal sehari mungkin dia mah bisa 3 lembar, bisa hafal dia mah ya. Model kayak kita mah sebaris lupa mulu kan gitu ya. Nah itu doang paling ya. Itu mah jangan pengen sama. Kalau sama bisa ya, ngejepret, ada yang ngejepret kalau di situ ya. Temen ngapalin kayaknya cepet banget ya, emang dia mah encer. Mbps-nya lebih cepet. Kita ini yang belek pengen ngikutin kayak dia, dipaksain, banyak yang ngejepret, banyak gitu ya. Tawa sendiri akhirnya kan itu. Nggak kuat dipaksain ya. Paling perbedaannya di situ doang ya. Tapi kalau daya tampungnya akal mah tanpa batas. Hanya yang membedakan kecepatan. Karena akal mah tanpa batas, maka kebutuhan akal mah kudu luas. Nggak boleh disempitin. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan akal? 2. Satu dengan bertapakur, yang kedua dengan mikir tapakuh bidin disebutnya. Mikirin kayak gini nih, kayak ngaji. Ini seneng akal kalau diajak begitu seneng. Saya kan ngomong dari tadi, kan bapak-bapak ngedengerin terus dicerna. Itu akal kita resep tuh diajak begitu. Atau tapakur. Tapakur itu apa? Merenungi setiap ciptaan Tuhan. Nah itu akal resep. Makanya dikatakan kata ulama-ulama tasawuf, tafakkaru sa'atan khairu min ibadati alfi hasanah. Tafakur sesaat itu lebih baik nilainya dibandingkan ibadah 1000 tahun. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakur itu makhluk-makhluk Allah. Ngelihat gunung, ngelihat laut, ngelihat apa aja direnungi sama kita, ditafakuri. Ya Allah, luar biasanya, hebatnya ciptaan Tuhan. Apa aja? Termasuk diri kita ya, napas, paru-paru, jantung, darah, semua ditafakuri sama kita. Itu pahalanya luar biasa ya, walaupun sebentar. Karena dengan tafakur menguatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tambah tebel kan dengan tafakur itu. Kayak pisang gitu kan, di depan kita itu pisang ya. Sebelum makan teh tafakurin dulu kuningnya, manisnya, empuknya. Manusia mana yang bisa bikin pisang komponen seperti itu sampai sempurna gitu ya? Nggak ada gagal-gagalnya itu pisang kan itu, wanginya. Coba kita dah kalau ibu-ibu tuh yang suka bikin kue apa yang hajatan itu yang dalamnya pisang itu ya. Kalau bikin bolu, bikin apa, emang suka ada yang pas banget bikinannya kan kagak ya? Kadang kebanyakan manis, kadang kurang. Ada aja ya bikinan manusia mah, tapi bikinan Allah coba. Apa yang gagal? Duren, rambutan, buah ya Allah. Jadi jangan cuma digayem doang sama kita ya, ditapakurin sebelum ngegayem tuh. Ya Allah gitu. Kalau kue-kue bikinan manusia mah ya biarinlah itu mah ya. Itu mah bikinan manusia yang ada kekurangannya aja ya. Tapi kalau yang ciptaan-ciptaan Tuhan itu ya Allah, tapakuri sama kita. Nah itu akal resep digituin gitu ya. Akal teh suka digituin, dipakai tapakur teresep. Termasuk kalau kata ulama-ulama tasawuf, mentapakuri alam barja, mentapakuri sirotol mustaqim, mentapakuri alam mahsyar, itu bahan-bahan tapakur juga sama ya. Direnungi sama kita, diingat-ingat kejadian-kejadian alam mahsyar dari hadis, dari Quran pastinya kan begitu. Tentang kiamat, tentang kematian, tentang itu teh sering-sering ditapakuri. Akal kita resep digituin gitu. Dipakai mikir lah intinya. Terus yang keempat hati, yang kelima ruh. Jasad, nafsu, akal, hati, ruh. Kamarite dulu 2 mun teu salah kamaritenya, ayeuna ditambahan hiji berarti sampai akal. Besok kita lanjutin hati dan ruhnya ya. Apa kebutuhan hati, apa kebutuhan ruh. Nah, termasuk kita sedang membahas ruh yang dikekalkan. Nyambungnya dari situ ya nanti ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan penjelasannya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.